para malaikat ini mengatakan, "Ya Lut, inna rusulu rabbika." Lut, jangan khawatir. Kami ini, kata tamu, adalah utusan Rabbmu. Kami ini malaikat. Nah, setelah mendengar kami ini malaikat, baru Lut pun kemudian agak tenang. Makanya mereka mengatakan, "Inna rusulu rabbika lan yasilu ilaika." Sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Rabbmu, sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu dan kami di sini. Tenang saja. Setelah Lut kemudian tahu bahwa 3 manusia itu jelmaan malaikat, maka Lut kemudian meminta solusi kepada mereka. Lalu apa tujuan kalian datang kemari? Maka mereka mengatakan, kami diutus Allah untuk mengadab mereka. Fa asri bi ahlika biqit'in minal laili wa la yaltafit minkum ahadun illa imra'atak. Maka malaikat ini mengatakan, karena adab sudah mulai dekat, maka pergilah dengan membawa keluargamu dan pengikut-pengikutmu yang beriman. Pergi sana. Di akhir malam jangan ada seorang pun yang beriman yang tertinggal kecuali istrimu. Gak apa-apa, tinggalkan saja. Ya. Kemudian Allah mengatakan, innahu musibuha ma asabahum. Sesungguhnya istrimu akan mendapatkan azab seperti yang Allah akan berikan azab kepada mereka. Inna mau'idahumus subh alaysa subhu biqarib. Sesungguhnya azab Allah telah dekat dan tepat di waktu subuh. Bukankah subuh sudah dekat? Sebaiknya kalian cepat pergi. Lut alaihi salatu wassalam akhirnya mengumpulkan orang-orang yang beriman. Tapi siapa yang beriman kepada Lut? Hanya 2 putrinya itu saja yang beriman. Makanya Lut itu nabi yang tangguh luar biasa. Karena dia tidak punya sandaran masalahnya. Umatnya tidak banyak, hanya 2 putrinya saja itu yang beriman. Semua kaumnya tidak ada yang beriman. Makanya Lut kemudian memanggil 2 putrinya, ayo kita pergi. Bagaimana dengan ibu? Tinggalkan saja. Allah subhanahu wa ta'ala berpesan kepada Lut lewat malaikat ini, sewaktu engkau keluar dari Sodom dan 4 negeri yang lainnya, jangan pernah menoleh ke belakang. Hanya minta jangan pernah menoleh. Suara apapun jangan pernah menoleh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la haula wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema yang kita akan bahas di malam hari ini, sebagaimana yang sudah diketahui bersama, mengambil kisah dari Laut Mati, atau dalam bahasa Arabnya disebut Al-Bahrul Mayyit, Laut Mati. Tentu kita semua sudah tahu kenapa disebut Laut Mati, karena di tempat itu tidak ada kehidupan. Mati lawan daripada hidup. Berbeda dengan laut-laut yang lainnya, karena Laut Mati ini memang memiliki kadar garam yang sangat tinggi, sehingga tidak ada satu hewan laut pun yang bisa bertahan lebih dari 10 hari. Wajar kalau seandainya disebut laut mati dan berlumpur. Tapi anehnya banyak orang yang datang ke sana. Memang pemandangannya luar biasa, keindahan laut yang Masya Allah. Dan dipercaya bahwa lumpur di Laut Mati itu bisa membawa kesehatan. Makanya banyak orang-orang kafir yang datang ke situ. Tentu kita bagi baterainya.
habis. Oh salah. Teriak-teriak aja kita. Tinggal ini 1 darjah. Nggak apa. Ya. Suara saya keras. Iya. Tentu bagi kita kaum muslimin mendatangi tempat-tempat yang pernah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala itu sangat terlarang. Dan itu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tadkhulu ala ardil mu'adzabin. Jangan kalian masuk ke negeri yang pernah diazab. Kalaupun terpaksa maka silahkan illa antakunu bakin, kecuali kalau bisa menangis. Jadi kalau bisa menangis dan memikirkan bagaimana orang-orang itu diazab dan diambil ibrah dan pelajaran, maka tidak mengapa. Artinya bukan untuk bersenang-senang di situ. Kenapa alasannya? Karena Rasul mengatakan an yusibakum mithla ma asabakum. Takut kalau Allah menimpakan musibah kepada kalian seperti musibah yang Allah timpakan kepada mereka. Itu alasannya. Kita dilarang masuk ke negeri-negeri yang pernah diazab Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan mulai. Laut Mati ini ada yang mengatakan bahwa dia kan terletak di antara Yordania, Israel dan Palestina. Jadi dia letak Laut Mati itu di antara Yordania, Israel dan Palestina. Jadi Israel sebelah baratnya, adapun Yordania itu sebelah timurnya. Dia di tengah-tengahnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Baik. Bagaimana kisah Laut Mati ini? Apakah betul di laut itu tertimbun kaum Sodom, kaumnya Nabi Lut, dan negeri-negeri di sekitarnya yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mendustakan nabi mereka Lut alaihi salam? Ataukah ada kisah yang lainnya? Karena menjadi perselisihan ulama tentang di mana letak kaum Sodom itu dihancurkan. Walaupun yang masyhur di telinga kita bahwa kaum Sodom itu terkubur di Laut Mati. Baik. Cerita Laut Mati ini tidak lepas daripada cerita kaum Lut yang diutus kepada mereka Nabi Allah Lut alaihi salam. Saya akan membacakan 2 surat dan beberapa ayat dalam 2 surat ini yang berkaitan dengan Bahrul Mayyit ini, Laut Mati ini. Pertama, kita akan membahas tentang surah Az-Zariyat. Kemudian sebagai sambungannya kita masuk pada surah Hud. Surah Hud, kenapa surat itu disebut nama Nabi Hud? Karena Quran itu kan banyak ya, dinamai surat itu dengan nama-nama Nabi. Seperti surah Nuh, surah Hud. Tapi kan tidak semua surat-surat itu diberi nama sembarang Nabi. Nabi-Nabi tertentu saja. Seperti kenapa surat itu disebut surah Nuh? Karena Nuh adalah Rasul pertama. Kemudian surah dinamakan surah Hud karena Hud juga adalah Nabi Arab pertama, supaya orang mudah mengingatnya. Lah dalam surah Hud ini banyak kisah-kisah umat-umat terdahulu. Salah satunya adalah kisah Nabi Allah Lut alaihi salam. Disebutkan dalam surah Az-Zariyat dulu mulai dari ayat 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin?" Sudahkah sampai kepadamu wahai Muhammad cerita tentang tamu Ibrahim? Maksudnya malaikat-malaikat yang dimuliakan. Jadi ada 3 malaikat menjelma manusia. Ada yang mengatakan salah satunya adalah Jibril, yang keduanya Mikail, yang ketiganya diperselisihkan.
Ada yang mengatakan Israfil, ada yang mengatakan malakul maut. Yang jelas ini bukan malaikat biasa, tetapi sadatul malaikah, pemimpinnya para malaikat. Kalau disebut pemimpinnya para malaikat berarti ada 4. Jibril, Mikail, Israfil, malakul maut. Itu pemimpin para malaikat. Menjelma manusia yang sangat muda dan tampan, datang menemui Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kemudian Allah mengatakan, idza qalu alaihi faqalu salama, qala salamun qaumun munkarun. Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salamun. Ibrahim menjawab, salamun, kamu adalah orang-orang yang tidak dikenal. Wajar, karena baru pertama ketemu. Tapi Ibrahim itu kan orangnya suka menerima tamu, terutama tamu-tamu yang jauh. Makanya ada yang mengatakan Ibrahim itu dari bahasa Ibrani, dari 2 kalimat Abu dan Rahim. Kalau disatukan jadi Ibrahim. Maksudnya secara bahasa Ibrani, Ibrahim itu adalah bapak yang memuliakan tamu. Dan dia pertama kali Nabi yang memuliakan tamu dan diikuti orang-orang setelahnya sampai kepada ajaran Islam. Memuliakan tamu itu sebuah kehormatan. Tapi yang dimaksud tamu di sini kalau dalam Islam maksudnya tamu yang datang dari jauh, masafah safar, yang jaraknya jarak safar. Maksud jarak safar itu maksudnya tamu yang dibolehkan mengqashar salat dan menjama salat. Itulah yang ada kewajiban menjamu selama 3 hari. Karena di zaman itu orang kalau safar jauh, apalagi di zaman Nabi, kiri kanan kan nggak ada namanya warung Padang, warteg kan nggak ada, apalagi hotel. Zaman itu ya terbentanglah padang pasir, lapar ya lapar, hujan ya kehujanan, panas kepanasan, sehingga tamu-tamu memprihatinkan di zaman itu kan. Kalau tamu zaman sekarang ya tawari makan dah makan, tawari tidur udah sewa hotel. Gitu. Tapi tetap kewajiban kita menghormati tamu. Maksudnya tamu yang jauh, yang masafahnya itu safar. Kalau orang Batu Haji bertamu ke sini, kasih aqua gelas aja lah. Ya, itu kan bukan tamu, silaturahim artinya. Baik, kemudian Allah mengatakan faraga ila ahli faja'a bi'ijlin samin. Kemudian dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi yang sangat gemus sekali. Karena Ibrahim itu punya penangkaran sapi dan unta. Untuk apa? Untuk menjamu tamu. Jadi kalau ada tamu bisa menyembeli anak sapi atau anak unta. Kan enak tuh kalau bertamu sama Nabi Ibrahim tuh, pasti kenyang daging. Kalau saya bertamu ke rumah antum gak yakin. Paling aqua gelas. Kemudian Allah mengatakan faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Setelah kemudian hidangannya disediakan, Nabi Ibrahim mengatakan, silahkan Anda makan. Fa'aujasha minhum khifah faqalu la takhaf wa basyaruhu bigulamin alim. Tapi mereka tak mau makan. Ada 2 penafsiran kenapa malaikat yang menjelma manusia tak mau makan. Pendapat pertama, karena Ibrahim minta bayaran. Kata Ibrahim alaihi salam mengatakan kepada 3 tamunya, silahkan kalian makan, tapi ada bayarannya. Kata malaikat-malaikat yang menjelma manusia, apa bayarannya? Kata Ibrahim alaihi salatu wassalam, engkau harus membaca sebelum makan basmalah dan setelah makan alhamdulillah. Itu bayarannya. Jadi bayarannya disuruh membaca basmalah sebelum makan dan alhamdulillah setelah makan. Artinya adab makan itu sudah ada sejak zaman dulu sampai hari ini. Memang begitu aturan makan, baca basmalah kemudian setelah makan alhamdulillah. Orang kalau makan 1 bakul tak kenyang berarti tak baca basmalah dan tidak mengucap alhamdulillah setelahnya. Karena makannya rebutan dengan setan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, para ulama yang kedua mengatakan karena memang malaikat tidak makan. Cuma malaikat makan, malaikat tak makan, tak minum, kawin pun tidak. Malaikat tidak tidur, ya. Tidak seperti kita gitu. Makanya mereka tak makan. Makanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam ketakutan. Kemudian setelah malaikat mengungkapkan keinginan mereka datang, hendak memberi kabar gembira kepada Ibrahim bahwa istrinya Sarah akan melahirkan.
akan punya anak namanya Ishak dan juga cucunya namanya Yakub, dan Ibrahim akan menemui keduanya. Artinya umurnya panjang karena sampai kelahiran Ishak dan Ishak sampai punya Yakub, Ibrahim akan melihat cucunya. Kemudian Ibrahim penasaran, apakah cuma itu maksudnya? Jadi Ibrahim bertanya lebih lanjut lagi. Qala fama khatbukum ayyuhal mursalun. Selain memberi kabar gembira kepada kami, kira-kira urusanmu apa lagi wahai utusan? Maka para malaikat ini mengatakan, inna ursilna ila qaumin mujrimin. Sesungguhnya kami diutus oleh Allah untuk menemui kaum yang sangat-sangat berdosa. Maksudnya kaum Lut. Ya. Linursila alaihim hijaratan min tin, agar kami timpakan kepada mereka batu-batu tanah yang sangat kokoh. Musawwamatan inda rabbika lil musrifin, di mana batu itu sudah ada nama-nama orang yang siap dilempar. Musawwamah itu artinya alamat. Jadi setiap batu yang nanti dilempar kepada kaum Sodom itu sudah ada namanya masing-masing. Itu disebut musawwamah. Inda rabbika lil musrifin, yang ditandai di sisi Rabbmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas. Jadi dari sini Allah Subhanahu wa taala mengutus 3 malaikat itu dengan 2 tugas. Pertama, menghabar gembirakan kepada Ibrahim akan kelahiran Ishak dan juga Yakub cucunya. Yang kedua, diutus untuk mengazab kaum Sodom. Makanya disebutkan lanjutannya dalam surah Hud, tepat pada ayat ke-76 sampai 83. Allah Subhanahu wa taala berfirman, berat-beratin enggak usah ya. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Ibrahim, a'rid an hadza." Wahai Ibrahim, tinggalkan soal jawaban itu. Innahu qad jaa amru rabbik. Sesungguhnya telah datang ketetapan Rabbmu, wa innahum atihim adzabun ghairu mardud. Dan sesungguhnya mereka itu akan didatangi azab yang tidak dapat ditolak lagi. Jadi percakapan 3 malaikat dengan Ibrahim ini, Ibrahim kan khawatir dengan Lut ini, karena Lut ini bagaimanapun keponakannya. Jadi Lut itu putra daripada Harun. Sementara Harun ini adalah saudara daripada Ibrahim, sama-sama putra Azar. Jadi Azar itu punya putra, satu Ibrahim, satu Harun. Harun ini punya putra namanya Lut. Berarti Ibrahim dengan Lut itu keponakan. Ya. Lah ketika Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berdakwah di Babylon, letaknya di Irak, di kerajaan Namrud, tidak ada yang beriman kecuali Lut, ponakannya. Itulah yang kemudian dirawat oleh Ibrahim dan diajarkan oleh Ibrahim. Diajak hijrah dari Babil ini menuju Haran, dari Haran menuju Palestina, dari Palestina menuju Mesir, kemudian balik lagi ke Palestina dan menetap di Palestina. Setelah kemudian Lut ini belajar kepada Ibrahim dengan macam-macam ilmu pengetahuan, makanya Allah kemudian angkat Lut menjadi nabi. Dan setiap nabi itu harus punya areal sendiri dalam berdakwah. Tidak mungkin sama-sama dengan Ibrahim. Makanya kemudian Lut diutus untuk berdakwah kepada 5 negeri yang berdekatan. Lah dari 5 negeri ini, salah satu namanya adalah Sodom. Jadi Sodom itu salah satu negeri dari 5 negeri. Disitulah Lut berdakwah ke 5 negeri ini. Tetapi kenapa kemudian yang dikenal namanya Sodom? Karena dari 5 negeri ini yang paling parah kerusakannya adalah Sodom. Makanya yang 4-nya tidak dikenal, yang Sodomnya dikenal. Itulah kenapa kemudian Sodom ini sangat dikenal sekali. Karena kerusakannya dikenalnya itu. Negeri yang paling rusak, ya itulah Sodom. Ya. Kayak kalau di Kepri dulu ya Batam kan itu ya. Padahal banyak Tanjung Umah, Tanjung Pinang, Tanjung Uban kan itu ya. Tapi yang paling rusak Batam dulu. Nah, sekarang ya sudah lumayan. Lumayan rusaknya. Ya. Jadi Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam ini khawatir nih kalau 3 malaikat datang mau menghancurkan Sodom, macam mana keponakan saya di sana? Makanya kemudian dikatakan oleh Allah, "Ya Ibrahim a'rid an hadza."
Wahai Ibrahim, tinggalkan jawaban itu. Enggak usah dipermasalahkan. Allah tahu cara menyelamatkannya. Kau jangan khawatir. Ya. Kenapa? Innahu qad jaa amru rabbik. Masalahnya, kalau ketetapan Allah Subhanahu wa taala sudah datang, itu tidak bisa ditolak. Mereka memang kaum yang akan dimusnahkan. Dan mereka kaum yang akan dihancurkan. Kemudian Allah mengatakan walamma ja'at rusuluna lutan si'a bihim wa dhaqa bihim dzar'a wa qala hadza yaumun asib. Dan tatkala datang utusan-utusan kami kepada para malaikat, dan tatkala datang utusan-utusan kami, maksudnya para malaikat kepada Lut merasa susah hati dan merasa sempit dada karena kedatangan mereka. Dan ia berkata, sungguh ini hari yang amat rumit bagiku dan kalian. Kenapa Lut mengatakan seperti itu kepada tamu-tamunya ini? Harusnya kalau ada tamu yang jauh kan senang, tapi Lut ini sempit. Masalahnya sudah sering terjadi, orang-orang yang jauh datang untuk berjumpa dengan Lut itu, mereka diculik kemudian diperkosa. Padahal tamu-tamu ini mereka laki-laki, tapi diperkosa oleh laki-laki. Ya, jantan memperkosa laki-laki. Ya. Jadi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Lut ini sesak dada. Padahal Lut ini di perbatasan kota Sodom itu sudah meletakkan putri-putrinya di situ. Siapapun tamu laki-laki yang hendak bertandang kepada Lut, tolong jangan masuk kota. Enggak usah ketemu saja. Tapi karena ini kan 3 malaikat memang diutus Allah untuk mengadab, makanya kemudian dia ngomong sama putri, sudah enggak apa-apa, saya akan ketemu dengan ayahmu. Pertemukan dia dengan ayah. Akhirnya kemudian mau tidak mau putrinya mengantar 3 malaikat ini untuk berjumpa dengan ayahnya Lut. Ketika melihat tamunya ganteng-ganteng, muda-muda, sesaklah dada Lut nih. Walah, ini ada masalah ini. Ya. Ditambah-tambah Lut ini memang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala punya istri kufur. Sehingga Allah Subhanahu wa taala kemudian membahasakan tentang istri Lut itu, wa dzaraballahu matsalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Allah mempermisalkan wanita-wanita kafir. Salah satunya istri Nuh dan yang kedua istri Lut. Kenapa mereka disebut kafir? Adapun istri Nuh dikatakan kafir dalam Al-Qur'an karena dia orang yang pertama menganggap suaminya gila sebelum kaumnya. Jadi kalau turun wahyu itu, yang pertama kali menganggap gila itu istrinya. Kaumnya belum mengatakan gila, dia sudah mengatakan kau ini gila. Ini istrinya Nuh. Makanya dia tidak selamat. Adapun istrinya Lut, dia cemburuan dengan suaminya kalau ada tamu laki-laki, sehingga dia membakar kayu bakar di belakang rumah sehingga asapnya mengepul. Asap itulah yang memberi tanda kepada penjahat-penjahat Sodom bahwa di rumahnya ada tamu. Ada tamu laki-laki yang ganteng. Disitulah caranya. Oh, kalau di rumah Lut ada asap berarti ada tamu. Dan istrinya Lut bersekongkol dengan orang-orang jahat Sodomnya. Makanya ketika kemudian Lut melihat tamu-tamunya ganteng-ganteng, ingat malaikat kalau menemui nabinya, menemui Rasulullah Subhanahu wa taala, tidak berpenampilan dengan penampilan sembarang, tidak. Contoh Jibril saat berjumpa dengan Rasul, tidak sembarang mengambil penampilan-penampilan itu. Pasti akan diambil dari bentuk sahabat yang paling ganteng, yang paling maco bahasa kitanya. Biasanya yang diambil bentuknya oleh Jibril itu seorang sahabat namanya Dihyatul Kalbi. Dihyah ini sahabat yang paling tampan dari kalangan muhajirin. Kalau dia datang ke Syam berjualan itu, wanita-wanita Syam itu memandang gak berkedip tuh saking gantengnya. Sehingga kalau turun tidak mungkin menyerupai antum itu. Ya, pasti menyerupai yang paling ganteng, Dihyatul Kalbi. Lah begitu juga malaikat-malaikat ini menjumpai Lut tentu dalam sosok yang paling tampan kan itu. Makanya Lut ini kok bukannya senang, malah sesak dadanya. Aduh, ada masalah ini. Ya. Makanya Allah membahasakan perkataan Lut itu, hadza yaumun asib. Ini hari yang sangat sulit bagi saya. Macam mana saya akan melindungi tamu-tamu saya ini? Udah mulai khawatir tuh Lut. Ya. Lah ketika kemudian istrinya sudah mulai membakar kayu bakar, asap pun mengepul, berarti sudah ada tanda tamu. Memang bersekongkol tuh istrinya dengan penjahat-penjahat Sodom itu. Apa yang terjadi? Wa jaa qaumuhu yuhra'una ilaihi wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at. Dan datanglah kepadanya kaumnya dengan bergegas-gegas.
dan sejak dulu mereka selalu melakukan perbuatan-perbuatan keji. Ulama mengatakan bahwa kerusakan kaum Sodom ini bukan hanya di homoseksual saja, tetapi yang paling parah pertama tentu kesyirikan. Jadi kaum Sodom itu pertama kali mereka melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu dosa yang tidak akan terampuni. Kemudian yang kedua, mereka juga para perampok, suka merampok orang, dan perompak padang pasir sadis, bukan hanya mengambil barang, bisa membunuh nyawa. Kemudian yang ketiga, mereka para pemabok dan pezina, dan mereka akhlaknya pun tidak baik. Makanya Al-Quran sampai membahasakan dalam Al-Quran itu fi nadikumul mungkar, kalau melakukan kemungkaran itu terang-terangan. Jadi kalau di zaman sekarang orang pamannya sewa PSK, naudzubillah, ya paling kan ke hotel, masihlah ketutup, ya. Tapi di zaman kaum Lut itu tidak ada hotel-hotelan. Ya kalau homoseksual depan orang dilakukan, gitu maksudnya. Mereka sudah nggak punya urat malu lagi. Bahkan ada yang mentafsirkan fi nadikumul munkar yang disebutkan dalam Quran itu, bahkan sampai akhlaknya sudah nggak ada. Jadi kalau seandainya lagi bermajelis seperti ini, kalau ada orang kentut itu betul-betul diledakkan di situ. Jadi kalau kentut itu nggak ditahan, diledakkan di situ sengaja. Nanti ketawa semuanya. Jadi antum yang suka ledak-ledakan kentut itu hati-hati. Ya, niru kaum Sodom pula. Jadi sudah akhlaknya rusak gitu ya, ahli maksiat. Kemudian mereka juga LGBT, dosa yang belum pernah dilakukan oleh umat sebelumnya. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, qala ya qaumi haula'i banati hunna atharu lakum. Lut ketika itu menahan orang-orang jahat yang hendak menculik tamu-tamunya dan mengatakan, wahai kaum Sodom, ngapain kalian mengejar tamuku laki-laki? Bukankah putri-putriku mereka lebih suci dan lebih layak kalian nikahi? Tentu yang dimaksud putri-putri di sini bukan hanya anak-anak Lut saja, tapi seluruh wanita dari 5 kabilah itu. Bukankah itu lebih suci untuk kalian nikahi? Kenapa kalian suka laki-laki? Karena bagaimanapun seorang nabi adalah bapak bagi kaumnya, sebagaimana istrinya ibu bagi umatnya. Makanya kenapa istri-istri Nabi disebut ummahatul mu'minin, ibunya orang-orang yang beriman. Maka sebagaimana istri-istri Rasul adalah ibu bagi orang yang beriman, berarti Rasul sendiri adalah abul mu'minin, bapaknya orang-orang yang beriman. Makanya Lut mengatakan, ya qaumi haula'i banati, wahai kaumku, mereka banyak anak-anak putriku, kalian tinggal milih saja. Hunna atharu lakum, mereka lebih suci bagi kalian untuk dinikahi. Fattaqullah, tolong bertakwalah kepada Allah. Wala tuhzuni fi dhaifi, tolong jangan cemarkan nama baikku terhadap tamu-tamuku. Jaga tamu-tamuku, jangan berbuat macam-macam. Alaysa minkum rajulun rasyid, tidakkah anda di antara orang-orang yang hadir di sini orang-orang yang berakal? Jangan ganggu tamuku. Jadi Lut alaihi salatu wasalam berusaha untuk menjaga tamunya, karena memang yang sudah-sudah banyak kejadian penculikan tamu, terutama laki-laki. Mungkin kalau antum di zaman itu bertamu, wah nggak selamat. Ya, kalau masuk ke negeri Sodom itu. Ya. Kemudian mereka menjawab ucapan Lut ini. Qalu laqad alimta ma lana fi banatika min haqq innaka la ta'lamu ma nurid. Sesungguhnya kamu telah tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan terhadap putri-putri engkau, wahai Lut. Dan sesungguhnya kamu tentu mengetahui apa yang kami mau. Kau sudah tahu, jangan pura-pura gitu. Kami ini suka laki-laki. Kenapa kau tawar-tawarkan perempuan? Ada yang mengatakan laki-laki negeri Sodom itu mereka suka perempuan juga, tetapi kepada laki-laki lebih suka. Itulah apa bedanya? LGBT juga kan gitu. Qala, maka Lut merasa bahwa dia tidak sanggup lagi untuk melindungi tamunya. Sehingga Lut mengatakan, lau anna li bikum quwwah au awi ila ruknin syadid. Seandainya aku, kata Lut, ada mempunyai kekuatan untuk menolak kalian, atau kalau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat, tentu kulakukan. Jadi dia minta kepada 3 tamunya, gimana ini? Aku tidak punya kabilah yang akan membela kalian. Aku juga tidak punya sandaran yang kuat yang bisa mencegah mereka untuk menggoda kalian. Kemudian qalu, para malaikat ini mengatakan, ya Lut,
inna rusulu rabbika. Lut, jangan khawatir. Kami ini kata tamu adalah utusan Rabbmu. Kami ini malaikat. Nah, setelah mendengar kami ini malaikat, baru Lut pun kemudian agak tenang. Makanya mereka mengatakan inna rusulu rabbika lan yasilu ilaika. Sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Rabbmu, sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu dan kami di sini. Tenang saja. Setelah Lut kemudian tahu bahwa 3 manusia itu jelmaan malaikat, maka Lut kemudian meminta solusi kepada mereka. Lalu apa tujuan kalian datang kemari? Maka mereka mengatakan kami diutus Allah untuk mengadab mereka. Fa asri bi ahlika biqit'in minal laili wa la yaltafit minkum ahadun illa imra'atak. Maka malaikat ini mengatakan karena azab sudah mulai dekat, maka pergilah dengan membawa keluargamu dan pengikut-pengikutmu yang beriman, pergi sana. Di akhir malam jangan ada seorang pun yang beriman yang tertinggal kecuali istrimu. Enggak apa-apa, tinggalkan saja. Ya. Kemudian Allah mengatakan innahu musibuha ma asabahum. Sesungguhnya istrimu akan mendapatkan azab seperti yang Allah akan berikan azab kepada mereka. Inna mau'idahumus sub alaysa subhu biqarib. Sesungguhnya azab Allah telah dekat dan tepat di waktu subuh. Bukankah subuh sudah dekat? Sebaiknya kalian cepat pergi. Lut alaihi salatu wasalam akhirnya mengumpulkan orang-orang yang beriman. Tapi siapa yang beriman kepada Lut? Hanya 2 putrinya itu saja yang beriman. Makanya Lut itu nabi yang tangguh luar biasa. Karena dia tidak punya sandaran masalahnya. Umatnya tidak banyak, hanya 2 putrinya saja itu yang beriman. Semua kaumnya tidak ada yang beriman. Makanya Lut kemudian memanggil 2 putrinya, ayo kita pergi. Bagaimana dengan ibu? Tinggalkan saja. Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada Lut lewat malaikat ini, sewaktu engkau keluar dari Sodom dan 4 negeri yang lainnya, jangan pernah menoleh ke belakang. Hanya minta jangan pernah menoleh. Suara apapun jangan pernah menoleh. Maka berangkatlah kemudian Lut dan anak putrinya selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Setelah Lut dan anak putrinya pergi, barulah kemudian ketika mereka memaksa mendobrak pintu Lut, rumah Lut itu, maka yang pertama keluar adalah malaikat Jibril. Ketika keluar, maka Jibril pun merubah bentuk menjadi bentuk aslinya. Ingat, bentuk asli Jibril itu besar, memiliki 600 sayap, yang satu sayap terbentang antara timur dan barat. Kemudian dihempaskanlah satu sayap Jibril itu, rupanya yang terhempas angin daripada sayap Jibril itu membuat kelopak mata seluruh preman-preman Sodom yang mengepung rumah Lut itu, semua biji matanya keluar. Dan ini azab yang pertama. Ini baru mukadimah. Mukadimahnya kayak gitu tuh azab. Ya. Mukadimah azab namanya. Lah termasuk ketika mereka menjerit karena matanya keluar semua dari tempatnya. Istrinya Lut ini sebenarnya sedang mengikuti suaminya dari belakang. Dia tidak tahu aturannya, jangan menengok ke belakang. Rupanya dia malah ketika mendengar jeritan-jeritan menengok ke belakang, terhempas sayap Jibril juga, keluar juga itu bola matanya. Ya. Akhirnya kemudian orang-orang tidak bisa melihat. Kemudian setelah betul-betul Lut dan anaknya keluar dari 5 negeri itu, barulah Jibril terbang ke langit. Kemudian apa yang terjadi? Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mamdud, kata Allah. Maka tatkala azab kami turun, kami jadikan negeri Lut itu yang di atas menjadi ke bawah, maksudnya dibalik, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi. Jadi sayap Jibril itu ditancapkan ke 5 negeri itu, kemudian diangkat ke langit. Setelah diangkat ke langit, kemudian mereka dilempar dengan batu-batu yang Allah Subhanahu wa taala katakan musawwamatan inda rabbik. Yang batu itu sudah ada namanya. Siapa yang akan dilempar batu itu sesuai dengan namanya. Wa ma hiya minadh dhalimin bibaid, dan siksa itu tidak jauh dari orang-orang zalim. Jadi setelah diangkat, dilempari batu, mati semua, baru dibalik, kemudian dihempaskan lagi ke bumi. Maka negeri itu ketika dihempas ke bumi menjadi cekung.
Akhirnya kemudian tempat itu sampai hari ini orang menyebutnya sebagai laut mati. Terkubur negeri Sodom dan 4 negeri yang lainnya di bawahnya. Ini menurut cerita yang masyhur bahwa Bahrul Mayyit artinya laut mati itu di bawahnya adalah jasad-jasad negeri Sodom dan 4 negeri yang lainnya. Tapi ada juga yang berpendapat tidak. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan di mana negerinya. Allah hanya menyebutkan jenis azabnya saja. Tapi negerinya tidak disebutkan. Karena Allah tidak menyebutkan negeri yang mana, tidak ada kalimat Sodom dalam Quran. Allah hanya menyebutkan jenis azabnya seperti apa, itu saja yang disebutkan. Sehingga para ulama ada yang mengatakan bertawakuf, artinya tidak mau komentar di negeri mana. Walaupun menurut penelitian ahli tafsir bahwa negeri itu adalah di negeri Sodom, tepatnya di pertengahan antara Yordania, Israel dan Palestina. Sebelah timurnya Yordania dan ke baratnya adalah Israel dan Palestina. Dan kita bisa lihat di peta gitu ya, bahwa itulah laut mati karena memiliki mineral yang tinggi dengan keasinan yang luar biasa sehingga tidak ada hewan laut yang sanggup bertahan di laut itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, baik. Pertanyaan pun muncul. Begitu dahsyatnya azab Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Lut. Bahkan dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyebutkan azab sedahsyat azabnya kaum Lut. Lebih dahsyat dibandingkan kaum Ad yang diputar-putar di langit selama 7 malam 8 hari, dan lebih dahsyat dibandingkan azabnya kaum Samud yang diteriaki Jibril sehingga tidak ada yang hidup kecuali bergelimpangan di rumah mereka. Jadi azabnya kaum Lut ini diulang-ulang di beberapa ayat dalam Quran. Dan kata para ulama, inilah azab yang paling dahsyat dari seluruh kaum-kaum yang pernah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kenapa kok sedahsyat itu azabnya? Kalau kita mengacu kepada Al-Quran ketika bercerita tentang kaum Ad, kaum Samud dan kaum-kaum yang lainnya, biasanya Allah Subhanahu wa taala menyebut begini ayatnya, kadzabat adanil mursalin, kadzabat kaumus salihin al mursalin, telah mendustakan kaum Ad para rasul, telah mendustakan kaum soleh para rasul. Tapi kaum Sodom beda lafadznya. Apa kata Allah? Kadzabat kaumu Lutin an-nuzur. Bukan al-mursalin, tapi an-nuzur. Telah mendustakan kaum Lut itu an-nuzur. Nuzur itu jama daripada nazir, pemberi peringatan. Kalau yang lain biasa disebut al-mursalin. Telah mendustakan kaum Ad para rasul, telah mendustakan kaum Soleh para rasul, telah mendustakan kaum Madian para rasul. Tapi khusus kaum Lut beda lafadznya, telah mendustakan kaum Lut para pemberi peringatan. Apa bedanya rasul dengan pemberi peringatan? Para ulama tafsir mengatakan kalimat al-mursalin dengan nuzur ini beda. Karena kalimat nuzur ini lebih dahsyat, di mana Lut alaihi salatu wasalam sudah mengajak mereka ke dalam dakwahnya tapi menolak. Memperingatkan mereka tidak didengar. Bahkan mereka mengancam Lut untuk diusir bahkan dibunuh. Bahkan mereka terang-terangan melakukan maksiat di depan mata nabinya. Makanya Allah Subhanahu wa taala membahasakan nuzur. Kenapa pakai jama'? Bukankah yang diutus satu saja Lut yang memberi peringatan? Kenapa kemudian dalam Quran disebut nuzur? Artinya banyak pemberi peringatan. Bukankah satu saja Lut? Tidak ada nabi lagi di negeri Sodom dan negeri-negeri sekitarnya. Ini bahasa Quran. Sebagaimana Allah mengatakan kadzabat adanil mursalin, telah mendustakan kaum Ad para rasul. Kan yang diutus kepada kaum Ad kan cuma satu rasul saja, Nabi Hud. Kenapa disebut para rasul? Maka ulama mengatakan karena mendustakan satu rasul sama dengan mendustakan semua rasul. Mendustakan satu pemberi peringatan sama dengan mendustakan seluruh pemberi peringatan. Sama bahasanya, mendustakan satu ayat dalam Al-Quran sama dengan mendustakan satu Quran. Itulah kenapa bahasa Al-Quran memang seperti itu, bahasa Arab itu. Nah, sampai Allah membahasakan dengan an-nuzur, bukan al-mursalin. Saking degilnya gitu maksudnya kaum Lut itu. Nggak bisa gitu, dikutak-katik nggak bisa. Mulai datangnya Lut ke negeri itu sampai pulang keluar nggak ada yang beriman. Kan degil, apalagi kalau disebut degil itu keras kepala kan itu ya, batu hatinya, nggak bisa dengar kebenaran. Dan ingat bahwa wajar kalau kaum Lut diazab sedemikian rupa sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, karena tidak ada satu kaum yang dicela lebih hebat dibandingkan kaum Lut.
Kaum-kaum yang lain juga bermasalah dengan nabinya. Tapi ketika dicela tidak setercela kaum Lut. Bayangkan terkadang Allah menyebutnya mereka orang yang fasik. Allah menyebutnya mereka orang zalim. Allah menyebutnya mereka para pelampaui batas. Allah menyebut mereka orang-orang jahil. Allah menyebut mereka orang zalim. Nah, bayangkan semua sifat ada di kaum Lut itu. Ya. Mereka orang zalim, mereka orang fasik, mereka orang jahil, mereka orang melampaui batas dan begitu seterusnya. Mereka orang jahil. Berarti kalau orang yang melakukan seperti amalan kaum Lut itu sebenarnya mereka jahil, tidak pintar itu. Kalau ada orang homoseksual itu orang jahil, tidak punya otak bahasa kita. Kalau kasarnya kan nggak punya otak, bahasa Quran bodoh gitu ya. Bahasanya apa kata profesor itu dungu gitu ya.